mengacu di dalam peradaban Islam atau mengacu di dalam sistem Islam. Tentu Islam kita yakini bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna. Pastinya bisa menjawab seluruh permasalahan yang terjadi, baik itu terkait dengan individu, masyarakat, maupun negara. Jadi kita meyakini bahwa pasti Islam itu mempunyai jawaban terkait dengan hal ini. Bagaimana pandangan di dalam peradaban Islam terkait dengan gaji pemimpin? Kalau di dalam Islam, kepemimpinan itu adalah akadnya muahada. Jadi kepemimpinan itu adalah akadnya muahada. Muahada itu artinya adalah perjanjian. Jadi kepemimpinan itu akadnya adalah muahada atau perjanjian. Bukan akadnya bukan muamalah atau profesi. Maka pemimpin itu tidak boleh digaji. Berbeda dengan apa namanya jika itu akadnya muamalah atau profesi. Bagaimana seorang pegawai di dalam sebuah institusi negara, mungkin juga seorang guru dan lain sebagainya. Itu adalah akadnya muamalah, akad profesi. Maka itu karena akadnya muamalah, maka mendapatkan gaji. Sedangkan pemimpin atau kepemimpinan itu adalah akadnya muahada. Muahada itu artinya adalah perjanjian. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin itu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga, maka di dalam apa namanya kehidupannya itu sudah ditanggung oleh negara atau yang disebut dengan iwat, yaitu mendapat iwat atau pengganti. Seberapa kebutuhan pemimpin itu kemudian keluarganya itu ditanggung oleh negara. Dan sekali lagi itu bukan gaji, tapi itu yang disebut dengan iwat. Sedangkan gaji itu akadnya adalah akad muamalah atau profesi. Sedangkan pemimpin itu tidak boleh digaji. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini insya Allah kita sudah bisa membedakan bagaimana dalam pandangan Islam dengan pandangan sistem hari ini, yang mana seorang pemimpin hari ini itu mendapatkan gaji yang sangat besar, dan itu yang menjadi kesenjangan antara seorang pemimpin dan seorang rakyat. Di mana hari ini kondisi rakyat sedang apa namanya banyak permasalahan-permasalahan khususnya terkait dengan masalah ekonomi, akan tetapi di sisi lain seorang pemimpin itu mendapatkan gaji yang sangat besar. Ini adalah menjadi eh, terjadinya kesenjangan atau ketidakadilan
yang terjadi di negeri ini. Sehingga kemarin beberapa kemarin ya waktu yang kemarin itu terjadi eh, demo, kemudian terjadi anarkisme di mana-mana di beberapa daerah seperti itu. Kemudian apa namanya terkait dengan masalah ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika sebelum menjadi nabi itu beliau bekerja. Ketika waktu remaja beliau itu bekerja menjadi seorang pengembala kambing. Kemudian ketika sudah waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menjadi seorang pedagang dan ini adalah profesi. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diangkat menjadi seorang kepala negara, maka profesinya itu ditinggalkan. Jadi sebaiknya ya ketika menjadi seorang pemimpin itu meninggalkan profesi-profesi yang sebelumnya itu eh, apa namanya dilakukan. Hal ini tujuannya agar seorang pemimpin itu tidak mencampur adukan antara akad profesi dan akad kepemimpinan atau akad muahadah tadi. Karena apa? Karena kalau hari ini seorang pemimpin kemudian itu juga mempunyai bisnis, maka akan berakibat bagaimana dia bisa menguasai secara keseluruhannya itu. Dan dulu Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para khalifah yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika menjadi khalifah, Abu Bakar itu meninggalkan profesinya sebagai seorang pedagang. Lalu yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana biaya kehidupan seorang pemimpin tadi dan keluarganya itu tadi sudah apa namanya sudah difasilitasi atau sudah dipenuhi oleh negara. Jadi tidak ada gaji, akan tetapi semua kebutuhan seorang pemimpin dan keluarganya itu dipenuhi oleh negara. Ini juga terkait dengan masalah rakyat. Bagaimana dengan rakyat? Tentu apa namanya ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-imamun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata al-imam ini artinya adalah pemimpin ya, pemimpin besar, maksudnya adalah kepala negara. Al-imam di sini bukan pemimpin ormas atau pemimpin partai atau pemimpin yang lain, akan tetapi yang dimaksud al-imam di sini adalah kepala negara. Al-imamu ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap apa namanya pemimpin adalah ra'in ya. Ra'in itu artinya adalah pengembala dan mas'ulun an ra'iyatihi dan apa namanya bertanggung jawab atas semua yang dipimpin. Al-imamun ra'in, pemimpin. Maksudnya adalah di sini al-imam itu adalah kepala negara. Maka semua rakyat tidak dilihat dari agama.
agama apapun itu sudah ditanggung oleh negara. Kemudian yang ditanggung oleh negara itu adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok ditanggung oleh negara. Ada kebutuhan pokok itu bersifat individu seperti sandang, pangan, papan itu. Kemudian ada kebutuhan pokok secara umum, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan dan keamanan. Jadi di sini kalau dalam sudut pandang Islam ini tentu sangat relevan, ya, antara pemimpin dan rakyat itu semuanya ditanggung oleh negara. Ini berbeda dengan hari ini. Ketika hari ini melihat gaji anggota DPR sampai sekian puluh juta, bahkan ada yang sampai 100 juta per bulan, atau kemarin itu yang viral 3 juta per hari, ya. Sedangkan rakyatnya itu sangat susah dalam mencari pekerjaan. Nah, ini terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa antara pemimpin dan rakyat. Sedangkan di dalam peradaban Islam, antara pemimpin dan rakyat itu sama-sama kebutuhannya ditanggung oleh negara. Jadi kebutuhan pokok individu dan juga kebutuhan umum itu sebagaimana tadi seorang pemimpin itu juga ditanggung oleh negara. Jadi eh, dari sini bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin itu tidak digaji. Ya, seorang pemimpin itu tidak digaji karena akadnya itu adalah akad mu'ahadah, yaitu akad perjanjian. Sedangkan seseorang yang digaji oleh negara itu adalah akadnya adalah akad muamalah atau akad transaksional, ya. Bagaimana jadi menjadi atau di situ sebagai profesi. Dan di sini pemimpin itu bukan profesi. Jadi bisa dibedakan antara kepemimpinan dengan profesi. Kalau profesi itu mendapatkan gaji, sedangkan pemimpin, seorang kepala negara atau anggota DPR, kalau di dalam sistem Islam itu adalah majelis umat, itu mereka tidak mendapatkan gaji. Mereka hanya dicukupi ya kebutuhannya dari kepemimpinan tadi, kebutuhan kepemimpinan dan juga kebutuhan keluarganya dicukupi oleh negara. Jadi inilah ketika kita melihat permasalahan kemarin beberapa waktu yang lalu yang sempat menjadi viral di media sosial atau menjadi keresahan di masyarakat, maka kita bisa menyampaikan bagaimana pandangan terkait dengan masalah gaji pemimpin itu jika dilihat dari sudut pandang peradaban Islam. Tentu ini berbeda dengan sistem yang berkembang hari ini atau yang sedang dijalani hari ini di negeri ini tentu sangat berbeda. Maka dulu tidak ada namanya kesenjangan antara pemimpin dengan rakyat. Tapi hari ini itu terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara pemimpin dan rakyat itu
sendiri. Jadi itu presentasi materi yang bisa saya sampaikan.